Bolehkah Indonesia layak ke Piala Dunia? Undian pusingan ketiga Zon Asia Kelayakan Piala Dunia telah dilakukan dan satu-satunya wakil Asia Tenggara, Indonesia, Timnas Indonesia berpeluang jadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia tengah berada di persimpangan penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Bolehkah Indonesia layak ke Piala Dunia? Undian pusingan ketiga Zon Asia Kelayakan Piala Dunia telah dilakukan dan satu-satunya wakil Asia Tenggara, Indonesia, diundi bersama dengan Jepun, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan juga China. Bukan satu undian yang mudah, tetapi apa pun tidak mustahil di dalam bola sepak. Juara dan naib juara kumpulan akan layak secara automatik ke Piala Dunia. Pasukan yang berada di tempat ketiga dan keempat akan beraksi di ASEAN Playoff, manakala di tempat kelima dan keenam akan tersingkir. Di ASEAN Playoff akan ada dua kumpulan yang terdiri daripada tiga pasukan. Juara setiap kumpulan akan layak ke Piala Dunia, manakala pasukan di tempat kedua akan bertarung sesama sendiri untuk slot playoff antara kontinen. Bermakna akan ada sekurangnya 8 pasukan dari Asia akan layak ke Piala Dunia. Ayo semua, kita berikan sokongan buat satu-satunya wakil Asia Tenggara, Indonesia, untuk layak ke Piala Dunia. Selain fokus mengejar tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, kabar terbaru menyebutkan bahwa skuad Garuda juga berpeluang menjadi tuan rumah babak tersebut, namun dengan sejumlah syarat ketat yang harus dipenuhi. Jika berhasil, ini akan menjadi tonggak bersejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Namun, tak semua pihak memandang peluang ini dengan serius. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, bahkan merespons kabar tersebut dengan nada sinis, menyebut bahwa Indonesia terlalu banyak bermimpi dan meragukan kemampuan skuad Garuda menghadapi dua lawan berat, yakni China dan Jepang. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia rencananya akan diikuti oleh 6 tim yang merupakan peringkat 3 dan 4 dari 3 grup pada babak ketiga. 6 tim ini kemudian dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Setiap tim akan bertanding 2 kali dalam format round robin, dan pertandingan akan digelar di lokasi netral atau di negara-negara yang memenuhi syarat sebagai tuan rumah. Juara dari masing-masing grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan berduel dalam laga playoff Zona Asia demi 1 tiket ke playoff antar konfederasi. Namun, kabar yang mencuat di laman Wikipedia dan beberapa sumber terpercaya mengungkap bahwa AFC mempertimbangkan menjadikan 2 tim peringkat 3 terbaik dari babak ketiga sebagai tuan rumah grup babak keempat. Jika regulasi ini diberlakukan, maka peluang Indonesia terbuka, namun sangat bergantung pada performa dalam 2 laga terakhir. Per 30 April 2025, Timnas Indonesia berada di posisi 4 grup C dengan 9 poin, tertinggal dari Jepang, Irak, dan China. 2 laga tersisa akan mempertemukan Indonesia dengan China pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni mendatang. Untuk membuka peluang menjadi tuan rumah, skuad asuhan Patrick Kluivert harus menyapu bersih 2 laga tersebut dengan kemenangan. Jika berhasil, Indonesia akan mengantongi 15 poin. Namun, hal ini belum menjamin posisi sebagai peringkat 3 terbaik. Skuad Garuda juga harus berharap tim-tim lain seperti Irak, UEA, atau Oman mengalami hasil buruk dalam laga pamungkas mereka. Dari segi matematis, peluang itu masih terbuka. Tetapi dari segi realistis, menang melawan 2 raksasa Asia bukan tugas mudah. Jepang adalah tim langganan Piala Dunia, sementara China, meskipun belum konsisten, memiliki kedalaman skuad yang jauh di atas Indonesia dari segi nilai pasar dan infrastruktur. Tanggapan atas peluang Indonesia ini pun datang dari negara tetangga. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, melalui salah satu perwakilannya, menanggapi kabar Indonesia yang berpotensi menjadi tuan rumah babak keempat dengan nada sinis. Kami membaca berita itu dan hanya bisa tersenyum. Indonesia terlalu banyak bermimpi. Mereka belum lolos dari babak ketiga saja, sudah berbicara soal jadi tuan rumah babak keempat, ujar sumber dari FAM kepada media Malaysia, Harian Metro. China dan Jepang bukan lawan sekelas Indonesia. Kami kira publik sepak bola Asia Tenggara seharusnya lebih realistis. Tidak perlu terlalu jauh membayangkan Piala Dunia jika lawan seperti Jepang masih mengalahkan kalian dengan skor besar. Pernyataan itu jelas menyulut reaksi di kalangan netizen Indonesia. Media sosial pun ramai dengan komentar bernada patriotik dan membela skuad Garuda.
Banyak yang menilai komentar tersebut sebagai bentuk arogansi dan kecemburuan terhadap progres sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. PSSI sendiri menanggapi pernyataan sinis dari FAM dengan kepala dingin. Dalam konferensi pers singkat, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin larut dalam polemik dan memilih fokus penuh untuk dua laga penting. Kami tidak bermimpi, kami bekerja. Kami tahu betul bahwa tantangan melawan Cina dan Jepang sangat besar. Tapi kalau bicara peluang, secara matematis kami masih punya. Jadi kami akan perjuangkan habis-habisan. Soal tuan rumah, itu bonus, yang penting lolos dulu, ujar Erick. Menurut Erick, PSSI sudah menyiapkan skenario logistik dan administratif jika nantinya Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah salah satu grup babak keempat. Beberapa stadion seperti Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion JIS, dan Stadion Iwayan Dipta di Bali dikabarkan masuk dalam daftar lokasi potensial. Kabar bahwa Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah babak keempat juga disambut antusias oleh publik tanah air. Kelompok supporter besar seperti Garuda Mania, Ultras Garuda, dan Laskar Merah Putih menggalang kampanye online untuk mendukung penuh skuad nasional. Main di kandang sangat penting secara psikologis. Kalau bisa jadi tuan rumah, atmosfer stadion akan membuat tim lawan tertekan. Kami siap penuhi stadion dengan semangat nasionalisme, kata Andi, koordinator Garuda Mania Regional Jabodetabek. Tak hanya itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga menyatakan siap mendukung segala bentuk persiapan infrastruktur jika AFC menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Apakah mimpi Indonesia menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terlalu tinggi? Mungkin, bagi sebagian pihak. Namun sejarah seringkali berpihak pada mereka yang berani bermimpi dan bekerja keras mewujudkannya. Dengan performa meningkat di bawah Patrick Kluivert, dukungan publik yang luar biasa, dan infrastruktur stadion kelas dunia yang terus dibenahi, Indonesia pantas untuk berharap, bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai tuan rumah. Pertanyaannya tinggal satu, bisakah Marcelino Ferdinand dan kolega menaklukkan Cina dan Jepang?